Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UB Online Seminar episode 10. Wow, sudah episode 10 aja tiba-tiba. Berarti ini udah berapa bulan ya? 2 bulanan. Ya. Berarti udah hampir bulan ketiga deh ya kita mengadakan webinar setiap Rabu malam. Alhamdulillah ya. Tapi sayangnya episode 10 ini adalah episode terakhir kita untuk season pertama gaya banget nih. Season 1 ya. Jadi kita mau istirahat sebentar, break sebentar ya, mengevaluasi 10 episode yang udah jalan, dan tentu saja ya karena mau menyambut bulan Ramadan ya, jadi kita mau fokusnya takutnya ntar pecah-pecah ya, jadi kita mau break dulu, ntar mungkin insya Allah setelah Lebaran kalau memungkinkan kita akan lanjut lagi nih dengan UB Online Seminar season kedua, insya Allah ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman kalau ingin lanjut ke season kedua, silahkan tweet ke saya ya, mau mas season kedua gitu ya, silahkan mention saya, nanti insya Allah kalau banyak yang berminat kita akan lanjut season kedua, oke? Nah, malam ini di episode terakhir kita kedatangan tamu yang spesial banget ya, dan alhamdulillah lagi seorang wanita lagi. Jadi dari 10 episode mungkin wanitanya cuma 2, jadi agak gersang ini sebenarnya Mbak Ayu. Panas. Oh ya, Ayu Naya Nobela ini kebetulan karena namanya sama-sama Ayu ya, narasumber sama MC kita sama-sama Ayu namanya. Jadi satu lagi Ayu yang biasa bareng kita di episode-episode sebelumnya kembali lagi berhalangan hadir karena harus menunaikan tugas sebagai community manager di luar sana ya, membina komunitas berat banget ya. Jadi mamanya anak-anak biasa, jadi harus banyak ke jalan ngurusin anak-anak ya, ngurusin komunitas. Jadi hari ini saya sama Mbak Ayu aja nih, dan mungkin sama teman-teman semua ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ke Twitter dengan hashtagnya sudah hashtag yang baru ya, Ubinar, bukan hashtag yang lama lagi. Nah, dari tadi kita sebutin Mbak Ayu. Siapa sih Mbak Ayu? Ini akun Twitternya ya, akun Twitternya @momalula. Lucu banget username-nya. Masih ini dari ngomong kan ya? Kenapa? Udah boleh ngomong kan ya? Ya boleh lah, masa nggak boleh ngomong, namanya pemateri nggak boleh ngomong, ya toh Mbak? Maksudnya sebut dulu gitu. Oh ya boleh, silakan. Kita bebas mah di sini. Kita nggak lanjut lagi. Ini Momalula artinya mamanya Lula gitu Mbak ya? Betul. Karena nama Ayu itu pasaran Mas di Indonesia. Itu kayaknya menduduki peringkat 20 terpasaran. Jadi nama paling sering digunakan ya. Oke, ini akun Twitter pembicara kita malam ini, Mbak Ayu. Silakan teman-teman yang mau follow dan mau nanya-nanya nanti setelah webinar, ini akunnya, dan ini akun bisnisnya. Jadi yang akan kita bongkar habis-habisan malam ini @uktisali ya. Jadi Sali apa Sally ya Mbak ya? Sali benar ya? Sali ya. Sali, oke. Jadi silahkan follow ya kalau mau pengen tahu apa sih Uktisali, atau bisa juga @hijab_salihart yang ada di, sebentar saya zoom lagi, yang saat ini ada di layar Anda, itu dia @hijab_salihart. Jadi silahkan follow untuk berkomunikasi ya dengan Mbak Ayu dan Uktisali setelah ini. Oke, tanpa tunda-tunda lagi, kita panggilkan Mbak Ayu. Oke, silakan Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas Fikri, ini siaran langsung dari Bekasi loh. Oh iya, dari planet lain ya berarti ya? Gila dong. Iya, dari planet lain. Kalau biasanya Mbak Doi ini jilbabnya bagus, lo hilang fokus. Kameraku udah di. Kenapa? Iya, alhamdulillah. Mas Fikri mau mulai ya? Iya, silakan. Alhamdulillah banget malam ini diajakin Mas Fikri untuk sharing.
Kalau biasanya nonton webinar di rumah atau nonton bareng teman-teman di Bekasi, kali ini kesempatan bagi-bagi pengalaman bisnis. Seperti guru saya, Mas Jaya Setia Budi, berbagi adalah kebutuhan kita untuk bertumbuh. Jadi mudah-mudahan semakin banyak berbagi, nanti akan semakin terus bertumbuh. Harapannya untuk teman-teman yang ini lagi dengerin, lagi nonton, bisa mengambil ilmu dari pengalaman aku ya. Kalau nanti nggak bisa kalau nggak bisa ngambil ilmunya, ya udah ambilnya aja. Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, boleh dicari, di situ ada @mamalula. Siapa tahu nanti bisa silaturahim, bisa temenan, siapa tahu juga besanan kan. Oke. Wah, berpikir jauh ke depan ya, Mbak ya? Sangat. Lanjut. Ya, ini saya, Hijab Salihah. Sebenarnya sudah lama ya, sudah tahunan berkarya di dunia perhijaban. Hijab Salihah sebenarnya berdiri sudah dari November 2014, tapi baru benar-benar jalan itu di Januari 2015. Visi kita pengen bersama-sama muslimah bisa meraih surganya Allah. Kita juga punya workshop di Grand Mall Bekasi, ada 3 lantai, buat teman-teman yang mau main boleh datang, khususnya yang ada di Bekasi bisa langsung datang aja, nggak perlu pakai paspor, langsung datang. Oh ya Mbak, ini aku dapat banyak titipan loh. Ya? Banyak titipan itu. Apa tuh? Banyak cowok-cowok yang mau menafkahi modelnya. Iya. Iya toh Mbak, model masih available untuk dinafkahi nggak? Bagiannya minta dinafkahin banget ya. Ayo, tapi modalnya harus kenceng. Oh gitu. Lanjut ya. Ya silakan. Ya, di belakang akun Hijab Salihat ini ada salah satu tokoh namanya Uti Sali. Tokoh ini kita kembangkan menjadi sahabat muslimah untuk berbagi. Bukan karena si Uti Salinya ini paling baik, bukan karena Uti Salinya ini paling benar, tapi karena emang pengen sama-sama bersama melangkah menuju perbaikan diri gitu. Jadi Uti Sali ini juga sebagai multi karakter dari film-film dan video yang kita buat. Satu lagi tadi kelupaan, kenapa sih kita namain Hijab Salihat? Karena kita mau dari segi tayangan, produk, karya, dan lain-lain yang ditampilkan itu sepenuh hati. Jadi dari hati yang terdalam gitu. Makanya semua karya kami insya Allah semuanya menyentuh hati. Gitu. Lanjut ya. Lanjut Mbak, lanjut silakan. Ya. Lanjut ke memulai bisnis ya. Kadang banyak yang bingung nih ketika memulai bisnis. Ada yang kebanyakan mikir, ada yang bingung lokasinya di mana, ada yang bingung nanti logonya kayak apa ya, terus bingung nanti dapetin karyawannya dan bayar gajinya gimana. Padahal ada satu yang penting dari memulai bisnis adalah menentukan target pasar. Karena target itu seperti calon jodoh. Dimulai awal PDKT, kita perlu tahu apa aja sih yang dia suka, apa aja sih yang dia nggak suka. Bahkan ketika kita udah meraih hatinya pun, kita harus terus berjuang, ya nggak berhenti sampai di situ aja. Harus terus menggali tentang siapa dirinya, supaya hubungannya langgeng. Jadi inilah yang saya lakukan terhadap calon customer dan customer saya. Target pasar kami adalah wanita muda berhijab berusia 19-27 tahun dengan kemampuan beli menengah. Nah, setelah terus menggali mereka, menggali informasi tentang mereka, dari situ banyak tahu, oh ternyata wanita umur 19-27 tahun ini lagi senang-senangnya bersahabat. Bahkan ada yang kesepian dengan punya sahabat, ada yang sedikit-sedikit apa gitu kan, bawa perasaan, ada yang gampang gegana gitu kan, galau, gelisah, galau, merana. Gegana. Nah, itu yang ya gegana. Nah, itu yang kemudian saya jadikan senjata dalam pembuatan konten gitu. Oke, lanjut Mbak. Ya. Bagaimana sih perkembangan Mbak Ayu? Ya.
Itu 19 sampai Ya. 27 dari mana apanya ya? Dari mana ngambilnya? Atau memang dari di Emang tes atau dikhususkan gimana? nggak pakai tes. Oh, memang Emang memang ditargetin langsung dikhusus segitu gitu ya? ya. Oke, oke. Ya, lanjut. Bagaimana sih pesatnya perkembangan Sally? Nah, ini kita mulai masuk ke Twitter. Ini Twitter kami, Uti Sally, sudah ada 202.000 followers. Sekarang udah 200.400 ya. Ini Instagram kami tadi terakhir udah 105.000 lebih, dan alhamdulillah interaksinya juga sama bagusnya sama Twitter. Biasanya di like dari 1.000 sampai 2.000 likers, dan komennya juga rame, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita juga rame nggak spammer? nggak terlalu rame kalau spammer, karena biasanya langsung di blok atau di blok. Oh gitu ya, oke. Galak. Nah, kita udah mulai main ke YouTube. Ini channel kami bisa dicari di youtube.com/Utisali. Sudah di subscriber 6.774, total penonton udah 508.430. Lumayan? Lumayan. Lanjut. Ya, bagaimana sih mendapatkan followers yang banyak di sosial media? Sebelum kita jawab ini, kita kasih dulu ya. Ada salah satu poin yang penting dan nanti bisa dipraktikkan. Nah, ini ada namanya cloud score. Cloud score itu alat ukur bisa memberikan gambaran kepada kita tentang seberapa besar pengaruh kita di sosial media. Tapi Mas Fikri, jumlah follower di sosial media yang besar itu belum tentu berpengaruh sama omset. Jadi, Yes. Jadi kita nggak hanya perlu besar di jumlah, tapi juga bagaimana kita bisa memiliki pengaruh kepada followers kita. Jadi banyak Twitter gitu ya, Instagram yang followersnya banyak, tapi ternyata dia tidak memiliki pengaruh yang besar kepada followersnya. Nah, cloud ini bisa menganalisa pengaruh sosial. Buat teman-teman bisa masukin caranya login, lalu ke setting, dan pilih network. Itu bisa dimasukin semuanya, sosial medianya, Twitter, Facebook page, Instagram, Google Plus juga bisa, YouTube. Nah, semakin lengkap, akan semakin akurat perhitungan cloud kita. Oke. Nah, ini ada definisi cloud dari Wikipedia. Yang bingung, buka aja Wikipedia. Itu di copy aja terus di paste di Google Translate. Gampangnya, cloud adalah website dan aplikasi mobile yang menggunakan analitik media sosial untuk menentukan ranking penggunanya berdasarkan pengaruh sosialnya. Kayak gitu. Yes. Nah, sekarang kita cloud score-nya kali. Bisa dibuka di browser-nya di www.cloud.com, itu diketik aja. Mas Fikri boleh coba? Boleh, sebentar, tak cobain. Coba dong. Cloud.com, oke. Sudah kebuka, bentar loading. Sudah. Oke. Saya sekalian dong. Airnya ke saya dulu ya, sekali. Oh gitu. Penting. Oke, berarti atau Mbak Ayu ada nyimpen cloud score-nya Utisali nggak? Ada ya. Berarti saya buka Raditya langsung ya. Wah, banyak banget dari Tedika ya. Yang benar mana ya? Raditya Dika. Hah? Yang benar ya? Hah? Dapat belum? Oh, itu. ini udah ada ya? Oh, 79 ya, benar ya? Nah, ternyata Utisali dan Tedika memiliki pengaruh yang sama. Nilainya 79. Jadi di cloud itu nilainya 1 sampai 100. Semakin besar, berarti pengaruhnya semakin bagus. Yes. Teman-teman boleh coba ngecek cloud score teman-teman ya, bisnisnya. Bisa juga ngecek
cloud score saya juga akun yang jadi panutan teman-teman. Yes, bener. Untuk lebih detail tentang cloud score bisa dibaca di buku BOM ya, lo promosi. Jadi Tanda. ya, udah dapet ya. Jadi memang pengaruhnya di sosial media itu sangat. Nah, apa sih dampak pengaruh sosial atau cloud score yang tinggi? Biasanya nih kalau di Twitter retweetnya banyak, kalau di Instagram regramnya banyak, like-nya juga banyak, terus di Facebook yang share juga banyak. Nah, jadi penyebaran materi kita tuh juga luas gitu. Dan manfaat yang kita rasakan juga banyak banget. Kayak ini. Nah, ini film pertama kita, Assalamualaikum Sally, Jodoh Pasti Bertamu, sudah ditonton 326.912 kali. Wow. Udah nonton kan ya teman-teman ya? Aku belum sampai habis, Mbak. Oh iya, kenapa tuh? Nggak tahu. belum sempat. Ya, yang belum nonton silahkan nonton. Yang belum subscribe. Okay. Terakhir ada video 10 alasan pria nunda nikah. Nah, gue tuh masih suka sekali nunda nikah. Cewek-cewek yang di PHP-in, boleh nonton. Pedih nontonnya kayaknya. Nah, ya. Ini kita 26 April lalu, alhamdulillah, waktu itu yang SMS daftar 1.800 orang, yang hadir ada 2.200 orang. Ini event Jodoh Pasti Bertamu. Rame kan? Wow. Rame banget. Ini berapa orang? 2.000-an nih, Mbak? Iya, 2.200. Wih, dahsyat. Nah, lanjut ya, angka penjualan juga ikut meledak. Ini kita baru mulai merambah ke dunia perbukuan. Baru terbit nih di Sally Inspirasi Hijab Syar'i di Gramedia, baru ada nanti tanggal 16 Juni. Alhamdulillah kemarin PO-nya udah dibeli 1.000 lebih muslimah, jadi kita butuh waktu seminggu kemarin untuk bungkus-bungkusin. Selesai hari Senin kemarin. Ya, ini juga promonya dari sosial media aja. Mantap. Nah, kita udah mulai merambah ke Spanyol, Mas Vicky. Oh gitu. Ya. Saya malah nggak tahu. Dan kemarin baru dibuka PO-nya dan tangan adminnya udah mulai keriting-keriting kesemutan gitu. Melayani pembeliannya. Nah, bagaimana cara meningkatkan pengaruh sosial alias cloud score kita? Gimana coba? Ini dia. Tebar manfaat. Niatkan untuk menebarkan manfaat. Karena salah satu alasan orang follow adalah untuk belajar atau mendapatkan manfaat. Sebelumnya, pilih topik yang sesuai dengan brand jualan kita. Ya. Nah, masuk ke topik kekinian. Jadi kita harus gaul, kita harus kekinian. Kayak ini salah satu postingan, momen di pet aja udah ribuan nih, momen nikahnya aja nih yang belum. Cici. Ada lagi main hati. Jadi tadi kembali ke target market ya, wanita-wanita 19-27 tahun itu kan sering bawa perasaan gitu ya, baper. Jadi ada 2 kata kunci yang biasa digunakan untuk mengisi konten, sabar dan ikhlas. Nah, 2 kalimat ini juara banget. Pasti tingkat retweetnya bagus, karena biasanya ya mereka sehari-hari gitu ya, pasti bermasalah dengan hati gitu. Jadi materi sabar dan ikhlas ini bagus banget. Oke. Lanjut dari topik ya. Lanjut. Cari tahu kira-kira apa yang paling disukai sama followers kita. Biasanya kalau kita itu tentang jodoh, ta'aruf, tentang persahabatan. Kayak di atas tuh ya, kalau suka datengin papanya, bukannya belum papa udah manggilnya mama papa. Ini meriset topik ini apakah trial error di lapangan atau memang ada sebuah metodenya Mbak yang Mbak gunakan? Oh, nggak ada sih, karena emang udah tahu banget gitu loh kalau cewek-cewek tuh pembahasannya apa gitu. Anak muda kayak saya gini nih, ya pembahasannya ini.
Kayak Mbak tuh Mas Fikri banget ya. Oh gitu ya. Wah, aku jenggotku nggak sebanyak anak ini malah, Mbak. Itu brewok sih sebenarnya. Bener ini. Nah, ketahui aturan pakai. Ibarat obat, setiap sosmed punya aturan pakai, alias aturan lain yang berbeda. Apa yang berhasil di Twitter belum tentu berhasil di Facebook, Instagram, dan sebaliknya juga demikian. Belajar dari akun-akun bercloud score tinggi, amati tiru modifikasi. Karena pengalamanku Nah, nih, ini benar. setiap postingan di Twitter biasanya beda. Instagram itu beda, Facebook itu beda, dan media sosial lainnya juga beda. Banyak yang bilang, Instagram kan lagi rame-ramenya. Bener juga, tapi nggak akan rame kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak ada trik-triknya. Sama kayak Twitter, katanya sih mulai sepi. Sebenarnya ya sepi ya. Kalau kita selalu kasih Ya. topik yang ngangenin, topik yang ditunggu-tunggu, yang lucu, yang pakai hati, pasti yang nonton banyak. Jadi itu sekarang tuh kayak cinta dalam diam gitu sih sebenarnya. Meskipun nggak ada yang retweet, nggak ada yang favorit, tapi tuh diem-diem stalking, terus screen capture. Oh gitu ya. Nah, jangan lupa main gambar. Karena tipe-tipe followers itu biasanya visual, jadi harus bagus. Ini sebagian gambar di Instagramnya Ukti Sali. Karena COVID kan udah makin canggih, kayak kan makin kinclong, udah banyak kan yang pakai iPhone 6. Jangan keluar uang untuk membuat gambar. Kalau takut keluar uang bisa pakai Canva, itu juga banyak yang pakai Canva. Benar-benar. Canva setuju. Ya, jangan. Udah semacam desainer profesional. Ya benar. Untuk foto produk juga jangan sembarangan foto, jangan foto di lantai, foto di kasur gitu kan. Bayar fotografer, hasilnya bagus. Terus belajar juga aplikasi edit foto. Cuman kalau sekarang kan gadget-gadget udah langsung banyak yang instan ya. Tinggal Benar. ya. Berarti Mbak Ayu Nah, kebanyakan masih hire fotografer ya berarti ya? iya, kebanyakan. Oke, oke. Nah, jangan lupa, kemana makin melangkah akan kembali ke rumah. Dan, dari tadi udah ngebahas sosial media kan, ada Twitter, Facebook, Instagram, tapi jangan lupa untuk kita buat rumahnya, kita buat website ya, yuk bisnis. Iklan. Iklan. Ini harus aku screenshot nih, Mbak. Kemanapun kaki ini melangkah akan kembali ke rumah. Asik banget. Jadi website itu seperti rumah kita. Meskipun kita mainan line, mainan Instagram, Facebook, kita tetap harus punya rumahnya, websitenya. Bener. Bikinnya di Your business dong. ya dong. Apalagi sekarang udah bisa upload foto dari handphone kan. Ya. Nah, bagaimana sih mencari ide untuk desain produk terbaru? Ini, kita pertama lihat kebutuhan. Itu kerudung yang pink, itu dibuat karena kami mendengar banyak muslimah yang pengen pakai kerudung yang agak lebih panjang dan tebal dibandingkan dengan jilbab Paris yang ada di pasaran. Jadi kita bikin tuh kerudung segi 4 yang lebih panjang dan lebih tebal. Kalau yang kanan, yang kembaran itu, karena kita juga sering dapat masukan dari ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, dia pengen kembaran kerudung sama anaknya. Nah, kita bikinin tuh yang kembar. Lanjut? Lanjut. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau biasanya orang bikin kerudung satu kali pakai, gitu. Nah, ini aku buat ketika melihat dari sisi yang berbeda. Bikin satu kerudung yang bisa dipakai lebih dari 1 sampai 3 model. Ini satu kerudung aja loh, tapi bisa dipakai 3 model. Oke, berarti dia diputer-puter gitu, Mbak? Nggak diputar, cuman dibalik-balik aja. Oh, dibalik. Aku nggak ngerti perhijaban soalnya. Kalau ngerti yang webinar ini dapat hidayah berhijab ya. Oh gitu ya, Mbak. Aku masih kelihatan aurat di wajah gitu, Mbak. Kalau kata Mas Maje, wajahku aurat. Ayo, Mbak, lanjut, Mbak.
Ya, yang terakhir, lihat sebuah masalah dan buat solusinya. Yang sebelah kiri, nggak tahu deh, di situ kelihatannya sebelah kiri atau kanan yang warna peach uh, itu dibuat ketika banyak muslimah yang pengen banget kayak pasmina, tapi nggak mau ribet. Nah, itu pasminanya langsung pakai. Jadi, langsung jadi kayak gitu. Nggak perlu repot-repot lagi. Lanjut, yang sebelah kanan itu namanya pasta, pasmina pesta, dibuat pasta. ketika banyak orang yang lagi undangan, dia kan biasanya sibuk silaturahim sambil ngantri makanan, bubukan gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh repot sama kerudungnya, nanti sedikit-sedikit berantakan, sedikit miring-miring gitu kan. Nah, supaya kegiatan silaturahimnya lancar, ngantri gubukan juga lancar, makan kambing gulingnya juga lancar, jadinya bisa pakai hijab itu tanpa harus mencong sana sini. Oh gitu. Itu juga langsung pakai aja. Jadi bisa tetap brutal makannya ya. Iya. Salamannya belakangan. Oh gitu. Iya benar-benar. Oke, lanjut Mbak. Ya, apa sih rahasia meningkatkan angka penjualan dengan cepat? Mau tahu nggak? Mau dong. Rahasia sih sebenarnya. Oh gitu ya. Tapi kita ada rahasianya. Nah, ini adalah rahasia reseller hijab Salihat Indonesia. Ini adalah program reseller kita. Namanya rahasia reseller hijab Salihat Indonesia. Kita buka reseller di seluruh Indonesia. Ya, kita buka reseller di seluruh Indonesia. Alhamdulillah banyak yang daftar. Dari luar planet Bekasi juga ada yang daftar. Wow, luar biasa. Ya, dan nggak cuma hanya menjadi reseller aja, tapi kita mempersenjatai muslimah rahasia dengan pelatihan-pelatihan penjualan, khususnya jualan online, supaya mereka bisa meningkatkan ilmu dan pengalaman mereka, hingga bisa meningkatkan penjualan. Ini udah di berapa kota sekarang, Pak? Pasti-pastinya belum tahu sih. Bukannya belum tahu, Mas, aku nggak tahu. Oh gitu. Nah, dalam beberapa hari, alhamdulillah rahasia langsung full seat, sudah ada 20 orang yang mendaftar. Buat teman-teman yang mau berbisnis, mau dibimbing sampai omsetnya puluhan juta bulan, mau meraih keuntungan maksimal dengan modal minimal, boleh banget bergabung bareng kita. Kirim email aja ke muslimarahasia@gmail.com gitu. I see. Apalagi kan udah mau Ramadan kan, pasti penjualan hijab akan lumayan meningkat. Nah, buat yang galau-galau nih mau bisnis apa, bingung, modalnya nggak banyak, bisa gabung di rahasia reseller hijab Salihat Indonesia. Mantap, ayo silahkan yang mau jadi reseller buruan. Ini quote terakhir dari aku. Jangan iri dengan rumput tetangga yang lebih hijau, kalau rumput aja kamu nggak punya. Iya benar, tanam rumputnya dulu. Ya. Jadi tanamlah rumputmu. Dengan gitu. Selesai Mas Vicky. Oke, wow, singkat, padat, tepat, dan bermanfaat ya. Kenapa? Sekian dan reseller. Nah, ini closing penutup presentasi paling dahsyat yang pernah aku lihat ini. Oke, Mbak Ayu, sebelum kita alihkan pertanyaan ke medan perang, ya. Aku mau nanya dong, boleh nggak ya? Aku pribadi nanya, boleh nggak ya? Boleh. Jangan yang susah-susah ya. Oh gitu ya. Sekarang yang handle sosial medianya tim atau Mbak Ayu sendiri, dan kalau tim berapa orang ya? Kita bagi-bagi, misalkan Facebook siapa, Instagram siapa, Twitter siapa, gitu. Oke, berapa orang berarti totalnya? 3 orang atau berapa? 3, ya. 3. Itu per harinya rata-rata berapa kali posting apa gitu, ada aturannya nggak atau gimana? Ada, kalau Facebook 8 kali, Twitter 20 kali minimal. Per hari? Instagram. Kalau Instagram jualan itu minimal banget ya, itu 1
materi saat jualan gitu. Oke, berarti wow, berarti 20 kali nge-tweet sehari, 8 kali Instagram sama, maaf, 8 kali Facebookan ya, bener? 8 ya, minimal 2 ke Instagram. Oh, malah Instagramnya dikit. Iya, Bukannya Instagram lagi booming sekarang nggak? itu minimal banget 2, tapi biasanya sih Minimal. sampai 4 atau 6. Oh, gitu. Itu sehari ya. Jadi memang rada dipaksain segitulah ya berarti ya. Ya, dipaksain banget. Harus Wah. istiqomah. Nah, itu dia tuh kunci istiqomah ya. Karena yang saya lihat banyak setelah yang nonton Yubinar terus email saya bilang, Mas, aku udah nonton ya, terus tapi itu nggak berhasil. Ya saya tanya, udah dijalanin semua belum yang dibilang sama pematerinya? Belum ya. Jadi saya ingatkan lagi, mengetahui dan melakukan adalah dua hal berbeda. Jadi Anda udah tahu Mbak Ayu sehari berapa kali posting ya? 20 kali di Twitter, 8 kali di Facebook, 2 kali di Instagram. Nah, itu coba dipraktekin deh. Nggak akan segampang itu ya, Mbak Ayu. Ya, benar. Berat ya? Harus konsisten. Berat banget. Tapi kan ada inilah, maksudnya harus semangat terus gitu. Iya, benar. Oke, sambil nunggu Ayu mengembalikan suaranya ke webinar ini, kita jawab pertanyaan dulu ya, Mbak Ayu ya. Iya, boleh. Pertanyaan pertama dari Hirena95. Kak Ayu pernah jadi spammer nggak sebelum followernya banyak gitu? Hehehe. Nah, ini pertanyaan bagus, Mbak Ayu. Pernah jadi spammer nggak? Jadi spam nggak pernah dong, soalnya kan emang pengen melakukan semuanya itu dari hati. Kalau kita spam-spam kan kayaknya mengganggu orang ya. Bahkan di Instagram nih sekarang banyak banget yang spam dengan cara yang ada yang halus banget, ada yang lumayan ketahuan gitu ya. Kayak gini misalnya nama akunnya hijab A gitu kan. Hijab A, komennya bagus gitu. Atau peninggi langsing apa gitu kan. Terus jawabannya bagus gitu. Padahal sih sebenarnya ya mungkin itu nggak pengen bilang bagus, cuma pengen mamer nama akunnya aja gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah ya, oke. Tuh, Masih banyak kejawab, kejawab ya Mbak Hirana ya, jangan sampai iya. ya kalau mau dapetin followers setia, followers yang mau ikutin apa kata kita, kalau bisa gimana pun jangan spam deh. Iya, Meskipun benar. halus banget ya, jangan. Spammer adalah parasit, jadi jangan nge-spam. Ya. Kecuali nge-spam dengan benar. Loh, dengan benar ya. Oke. Nggak ada sih kayak dengan benar. Pertanyaan kedua dari Restu Sari. Hijab Salihat keren. Terima kasih. Kurang dari 1 tahun udah ratusan ribu follower. Gimana caranya, Kak Ayu? Gimana, Mbak Ayu? Tadi kan udah dikasih tahu. Konsisten aja sih ngisi konten. Dan tadi kenali target marketnya. Ya, jadi kalau yang kita bahas menarik, pasti banyak yang ngikutin, banyak yang ngasih tahu temennya, banyak yang mention temennya. Lama-lama rame kita. Ya, tadi jadi jawabannya istiqomah tadi ya, harus disiplin ya. Istiqomah banget. Ya. Benar. Jadi malah pagi sore. Biasanya aku nggak mau tidur kalau belum bikin konten buat Instagram besoknya gitu. Tuh. Mau nggak tuh kayak gitu? Mau nggak Mbak Restu kayak gitu ya? Karena saya jamin banget nggak semua orang mau melakukan itu ya. Saya aja berat kok kadang gitu. Ya. Jadi hati-hati loh ya. Jadi mengetahui dan melakukan itu dua hal berbeda. Jadi prakteknya yang berat biasanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ramadansyah. Ini kayak Ramadansyah bukan pertanyaan deh. Baru sekali ikut webinar, udah episode terakhir aja. Lanjut season 2 ya, Mas. Insya Allah, Mas. Terima kasih. Lalu pertanyaan dari Halila Indriana. Sebentar, ini loading dulu ya. Episode terakhir, mau Mas lanjut season 2 lah. Ini bukan pertanyaan lagi. Terima kasih, nanti insya Allah kita lanjut season 2 setelah lebaran ya. Kenapa, Mbak? Ya, ini yang ini. Ya. Mas Wasil. Share dong. Mas Wasil, share dong berapa sales bulanan pieces untuk hijabnya. Berapa, Mbak Ayu? Berapa ya? Biasanya 500 ke atas ya. Tapi kalau misalnya lebih pasti Mas cek rekening aku aja. Gitu ya.
Ya udah Mbak, nanti aku cek rekeningnya ya. Berarti 500-an ke atas ya Mas Wasil ya, udah kejawab. Oke, ini datang lagi pertanyaan-pertanyaan baru. Mbak Ayu, dulu mulainya dari bisnis offline apa langsung merambah online? Suka duka awal-awal bisnis apa aja dan bagaimana mengatasinya? Nggak mau cerita, sakit. Oh sakit, oke. Perih, Mbak Anika Hijab perih Enggak. ya. Yang offline udah pernah, online juga udah pernah, tapi terbiasa online sih dari awal bikin gitu. Oke. Terbiasa online. Mbak Ayu yang cantik, kapan-kapan aja waktu yang efektif untuk melakukan promosi sosial media hijab Salihar, Mbak. Reseller di Aceh udah ada, Mbak. Wah, ini modus nih. Habib Gilang, Habib gue. Dia mau jadi reseller kayak Mbak. Silakan, Mbak. Kapan waktu yang Waktu efektif? yang untuk melakukan biasanya karena Salihat dan Sali ini udah rame, mau pagi, mau subuh, mau malam itu udah pasti rame gitu. Jadi nggak ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan promosi. Tapi biasanya kalau kayak Instagram kita main di jam-jam 5 dan jam 8 malam, jam 5 sore dan jam 8 malam. Kalau di Twitter itu jam 8 malam sih. Facebook agak pagi. Oke, Gitu. untuk mungkin tambahan dari aku Mbak, untuk Anda yang pengen tahu jam berapa sih jam rame, ada aplikasi namanya Follower. Jadi untuk yang teman-teman yang pengen tahu jam berapa sih ramenya di Twitter, kalau kayak Mbak Ayu followernya udah 200.000 ya mah jam berapa aja nggak tuh rame lah ya jelas. Tapi untuk kita-kita yang fakir follower, ya followernya cuma 20-an, 200-an gitu ya. Jadi silakan gunakan follower Wong, tulisannya kayak gini ya. Ini follower Wong kebaca ya, followerwong.com. Buka aja dan kemudian login dengan akun Twitter kita ya. Nanti akan langsung ketahuan dianalisis sama dia jam berapa aja sih kita rame di followernya lagi online dan bagaimana kelakuan follower kita gitu ya, datanya lengkap di sini. Oke, itu tambahan dari saya. Mbak Ayu, kenapa pilih cara distribusinya dengan sistem reseller bukan dengan sistem agen atau distributor? Dari Dina Hopi. Karena belajar dari pengalaman, ternyata sistem reseller itu lebih menguntungkan dibandingkan distributor ya. Jadi lebih ke ini sih, karena udah pengalaman kayak distributor itu kayak gimana, ternyata banyak tantangannya, jadi kita lebih memilih dengan sistem reseller gitu. I see. Oke, ini udah kita. Oh, ada 9 pertanyaan baru lagi. Wih, rame dong ya. Wah, rame kayaknya malam ini. Rame banget, iya. Nih, Kayu apa sih tipsnya supaya mudah dapat inspirasi bikin artikel? Oh gitu. Apa sih tipsnya supaya mudah dapat inspirasi bikin artikel dan gambar-gambar? Nah, ini apa nih Mbak Ayu? Dari banyak 5. banget. Iya, banyak banget. Banyak banget. Dari mulai suka jalan-jalan, suka baca buku, suka browsing-browsing, buka-buka Google, ngeliat-ngeliat foto-foto visual gitu. Dan itu mesti kira-kira materi apa yang bisa dibawa sebagai konten di sosial media gitu. Asik ya. Jadi kita nggak bisa nulis kalau kita nggak baca. Jadi harus sering baca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik ya. Oke, Mbak Ayu mulai pecah telur dalam jangka waktu berapa lama setelah buka online shopnya? Jadi pecah telur ini closing lah ya kali ya maksudnya. Jadi dari dulu pertama kali Mbak Ayu itu buka toko online sampai pertama kali ada pembeli itu berapa lama ya Mbak Ayu? Kayaknya langsung deh, karena waktu itu emang udah lumayan ngerti gitu ya cara menjual. Dulu kan jualan pertama di Facebook khusus jualan. Tahun 2000 berapa ya, udah lama banget. Langsung pecah telur sih, karena emang tahu cara mempromosikannya, gimana fotonya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak dari nol gitu Mbak ya? Iya, dan dulu kan online shop belum banyak ya, jadi pilihan orang untuk berbelanja di online shop tuh belum banyak, jadi apalagi nggak banyak gitu. Hijab syar'i apalagi ya? Dulu belum, bukan hijab syar'i, dulu cuma hijab syar'i, oke. Jadi jualannya apa dulu Mbak?
Baju juga, banyak macam-macam. Oh, banyak ya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak Ayu. Selain tim untuk handle sosial media, tim yang lain ada berapa orang? Dan bagi tips menghandle bisnis bagi ibu muda. Pertanyaannya dua nih. Dua ya, dua. Ada berapa orang tim Selain sekarang? tim untuk handle media, tim yang lain ada berapa orang? Oke, admin untuk penjualannya ada 3, khusus yang megang rahasia ada 1, yang megang sosial media juga ada, tadi di luar sosial media ya. Terus bagian produksi ada, bagian keluar juga ada, terus bagian HRD dan supervisor juga ada. Oh, I see. Jadi berapa orang yang jadi semuanya? Baik. Iya. Tadi udah ditanyain belum ya ini? Mau tanya, kalau omset per bulan berapa ya, Mbak? Omset per bulan lumayan sih, udah di angka 300 ke atas. Keren. Dan itu semuanya online? Itu di luar buku dan. Oh, Ini dari Gilang CEO. Mbak Ayu ada kesempatan buat reseller di UK nggak? Oh ya, UK. Kalau bilang mau bawa, nanti dibawain. Tapi ongkosnya ditanggung Gilang. Tuh, Mas Gilang tanggung ongkosnya ya, Mbak Ayu bisa ngirim ya. Dari Laura at last one apa sih? Apakah hijab Sally nerawang atau membentuk badan? Soalnya saya lihat di foto ada yang nerawang dan ada yang berbahan jersey. Afwan sebelumnya. Gimana, Mbak Ayu? Yang berbahan jersey itu yang mana ya? Nah, ya. Sebenarnya sih mau sesyari ya, sebenarnya sih mau sesyari apapun bajunya. Kayak saya gini ya, pengalaman mau bajunya udah setebel apapun, tetap di dalamnya harus pakai misalnya daleman lagi gitu. Jadi ada baiknya gitu ya, sesyari apapun tetap harus pakai daleman di dalamnya. Karena yang tahu itu kan kita sendiri, ini udah ini masih transparan atau tebel ya, kayak gitu. Oke, jadi bahas fashion ya kita ya. Oke, di bawahnya pertanyaan yang bener nih. Halo Mbak Ayu, ketemu lagi nih di Ubinar. Bang Jomi, Jomblo Mulia. Halo Bang Jomi, apa kabar? Kumpulin traffic dari berbagai sokmed Ukti Sally yang paling efektif yang udah dilakukan Mbak Ayu di mana? Maksudnya yang lagi ramai itu ya? Kumpulin traffic dari berbagai sokmed Ukti Sally yang paling efektif yang udah dilakukan Mbak Ayu di mana? Oh, mungkin gini, yang traffic yang paling berdampak lah mungkin ya Bang Jomi ya. Oh gitu ya. Traffic yang penjualannya paling banyak dari mana? Dari Twitter dan Instagram. Twitter dan Instagram ya. Facebook belum ya? Kenapa? Facebook belum jadinya. Facebook masih baru dibuat sih, jadi ya belum terlalu sebanyak Twitter dan Instagram. Oke, berarti Twitter masih nomor 1 ya? Iya. Oke, dari Dina Sulistianingtia @najlazka. Dari semua sosial media FB, Instagram, dan Twitter, manakah yang paling efektif untuk mendapatkan reseller, Mbak? Yang paling efektif ya. Biasanya setiap jualan itu beda-beda sih, jadi ada baiknya dicoba semuanya di Facebook bagaimana, di Instagram bagaimana, di Twitter seperti apa. Jadi biasanya bisnis yang satu dengan bisnis yang lain beda. Ada yang ramainya di Facebook, ada yang ramainya di Instagram, ada yang ramainya di Twitter. Nah, Mbak Dina coba aja di semuanya, nanti tes ukur mana yang lebih ramai gitu. Oke, benar. Ya, jawaban yang bagus sekali. Ya, nggak mungkin ya kalau kata Mas C itu tergantung semutnya kumpul di mana kali ya. Ya. Oke, dari Restu Hapsari lagi. Hijab Sally Heart pakai paid promote nggak buat promoin akun Instagram atau Twitter? Pakai. Pakai ya? Ya, tapi sekarang udah enggak. Awal-awal lagi masa-masanya ngumpulin followers, iya pakai. Pakai paid promote juga pakai, kalau di Instagram namanya endorse ya. Ya, endorse. Ya. Dulu sempat endorse siapa, Mbak? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Selebgram gitu ya? Ya. Terus
Ada cara lain yang bukan paid promote yang berbayar, itu biasanya tuker-tukeran promo. Apa istilahnya? Salprom ya. Salprom. Oke, lengkapnya untuk yang pengen tahu gimana sih cara ngendorse atau mengendorse selebgram untuk bisnis, ini udah ada rekaman webinarnya di Ubistore. Silakan ke store.ubis.com. Videonya hampir 2 jam durasinya bareng Gazan, itu membahas satu hal doang. Cara endorse selebgram untuk bisnis tuh. Udah jelas banget judulnya kan. Jadi yang masih pengen tahu gimana sih cara pakai Instagram atau dapetin endorsement di Instagram, silakan tonton video tersebut. Oke, kembali ke pertanyaan. Oke. Ada 5 lagi yang baru masuk. Baik. Nah, gimana ya caranya Mbak Ayu menginovasi hijabnya? Karena kan lumayan banyak kompetitornya. Hehehe. Dari ini Sari. Tadi udah dikasih tahu ya, kayak lihat kebutuhan, cari masalah, dan buat solusinya. Terus begitu lihat dari sisi yang berbeda dari situ. Jadi biasanya aku nggak mau bikin produk yang udah dibuat sama orang lain. Jadi kalau bisa sesuatu beda. Jadi ketika dipakai sama orang, baru dipakai aja orang udah tahu, oh ini terlihat loh gitu. Ya gitu Mas. Jadi banyak-banyak cari masalah Mas. Mbak Ayu buka bisnis, jadi bisnis yang terbaik Bang Pesat, apa rasanya udah dijawab tadi ya? Next. Ya. Udah, next. Mbak Ayu untuk sekarang apa ada reseller pria juga? Ada hijab bro ya? Dan kalau ada dibanding reseller wanita, apakah yang pria banyak juga? Wah, ini Mas kok banyak? Kalau pengen jadi reseller bilang aja lah, nggak usah nanya ya. Kebetulan kita resellernya khusus muslimah sih. Jadi Mas, siapa nih Mas Padana? Ramadan Syah. Boleh gabung tapi berhijab dulu ya. Nah, tuh kayak tadi disuruh Mbak Ayu, saya suruh berhijab juga tuh Mas. Ayo kita bareng-bareng tobatnya Mas. Oke, Kak Ayu produksi hijab Salihar udah punya konveksi sendiri kah? Tanda tanya. Kita nggak pakai konveksi sendiri karena melihat effortnya besar banget jadi ya. Kita bagi-bagi rezeki lah ke konveksi. Kalau Mbak Restu ada link untuk ke konveksi, boleh dikasih tahu kontaknya ke aku. Atau jangan-jangan Mbak Restu sendiri punya konveksi ya, silakan. Mungkin Mbak Ayu tahu tadi ngomongin kemana kan ya. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa ya Mbak Ayu? Kalau nggak salah 20 jutaan Mas. 20 jutaan. Iya. Ayu yang cantik kan, ini si Habib gue ini kok dari tadi gitu ya. Mbak Ayu yang cantik, syaratnya agar hijab Salihar tweet saya, kalau boleh tahu apa ya Mbak Trims? Ini kayak ababil. Iya, pakai hijab dulu Mas ya, pakai hijab dulu. Baru ntar di retweet. Hijab dulu benar. Oke. Sudah habis pertanyaannya sementara. Dari Ayu atau Mas J mungkin ada yang mau ditambahin? Sementara cukup deh. Ya, benarnya. Oke, kalau gitu dari Mbak Ayu ada mungkin yang mau disampaikan ke pedagang-pedagang atau pebisnis-pebisnis hijab yang mungkin baru mau mulai bisnis hijab atau udah mulai tapi kok kayaknya belum jalan-jalan ya, atau ya ini karena udah mau deket banget sama bulan Ramadan, pengen jualan hijab, ada tips atau pesan atau apa gitu Mbak? Pesannya buat yang pengen banget bisnis tapi bingung mau mulai dari mana, dimulai aja karena dulu ya ketika saya baru mulai bisnis juga awalnya bingung, tapi karena punya semangat, punya impian, jadi dilanjutin terus. Awalnya memang memulainya tuh sendiri, bahkan dari beli bahan, foto, terus promosinya itu juga semuanya sendiri. Jadi teman-teman jangan lihat saya yang sekarang udah punya karyawan, dulu juga saya memulai sendiri, semuanya kan ada prosesnya. Jadi jalani aja prosesnya, cintai prosesnya sampai nanti ada saatnya untuk sukses juga gitu. Amin, insya Allah. Oke, Mbak Ayu, ternyata ada satu pertanyaan yang bukan pertanyaan sih ya, ini ajakan kayaknya ya. Mbak Ayu, ada rencana nggak hijab Salinya go internasional? Mungkin kita bisa kerjasama, ngarep.com. Boleh. Dari Zona Traveling. Ya, jadi Mas Zona Traveling, siapapun dirimu, silahkan mention Mbak Ayu dan silahkanlah berbisnis ya. Kenapa Mas? Sedikit komentar. Iya, jadi kalau Mas. Sepak terjangnya Ayu Umalula ini, itu kenapa, kan Mas? Dia
yang beda banget itu kan dia bisa meng-create story ya, yang tak perhatikan seperti itu. Jadi yang itu yang sampai tidak benar-benar terpikirkan ya, bagaimana dia memulai menjual hijab tapi dari tokoh si Ukti Sali itu sendiri. Ya. Ya kan? Nah, jadi Ukti Sali ini sendiri kan meng-create crowd. Ini yang teman-teman harus tahu, intinya kan sebenarnya kan menarik spesifik target market ya, atau menarik kerumunan orang yang menjadi target market kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Momalula ini sendiri. Itu yang saya perhatikan. Jadi pertama, yaitu dia sharing tentang Ukti Sali itu kan. Ya. Sampai tokoh-tokoh Ukti Sali ini membuat apa ya, semacam kayak emotional bonding yang luar biasa ya, sehingga pada saat launching produk itu langsung laris gitu kan. Iya. Gitu. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Betulkah itu? Yuk. Iya, betul banget Mas J. Ya, terus pertanyaan saya tadi, tahu apakah sudah atau belum? Mau tahu aja presentasi dari penjualan sekarang itu berapa persen dari reseller, berapa persen dari direct? Kalau dari direct, berapa persen dari sosial media A, media B, atau dari website, atau dari yang lain? Aku ditanya data nggak tahu Mas. Nah, itu yang repot tuh. Harus buka catatan kitab. Berarti nggak melakukan split testing ya? Misalkan kalau dari pembelian dari Twitter nomor HP-nya sekian, pembelian dari ada? Iya. Kalau average aja kira-kira penjualan dari reseller dan penjualan yang selain reseller dalam arti retail presentasinya berapa? Biasanya sih kalau ada yang beli, itu kita ada satu pertanyaan yang wajib ditanyain. Biasanya taunya informasi dari mana? Dari Facebook kah? Dari Twitter kah? Atau gitu. Ya. Itu kan pastinya aku harus buka data dulu nih. Nggak apa, kira-kira aja average-nya itu paling, kalau dipresentasikan, yang paling simpel aja yang untuk reseller berapa, yang direct berapa? Reseller baru buka 2 minggu yang lalu, belum nyampe. Yang lalu. Iya. Itu sebelum ada reseller sudah tinggi ya? Ya, kita retail aja. Oke, langsung retail ya? Ya, tinggal retailnya dibedah dari mana yang lebih banyak, apakah dari Instagram. Kalau secara semi-feeling, di data semi-feeling, ya, data semi-feeling gitu kan, karena kalau bilang apa, Semi gaib. ya semi-gaib lah gitu ya. Kira aja, yang lebih besar yang mana, Twitter atau Instagram? Atau yang lain? Saat ini Instagram. Instagram ya? Padahal akun Twittermu kan sudah gede banget itu ya, terhitungnya. Itu ada juga, cuman kan kalau Twitter itu lebih ke kata-kata ya. Kalau di Instagram kita bisa memanjakan mereka dengan visual gitu, jadi lebih kena sih kalau di Instagram. Ya. Oke, pengamatan Ayu sendiri, apakah Twitter ini mulai turun atau enggak? Kalau dari angka retweet sih iya, Mas. Cuman kan tetap kembali lagi, meskipun menurun gitu ya, tapi jangan beranggapan sedang menurun. Percaya diri aja, nge-tweet terus. Lumayan sih, masih di angka 100 ke atas. Apanya? Angka retweetnya masih di atas 100. Jadi masih konsisten ngasih topik-topik yang bagus gitu. Penjualannya lebih banyak ke arah Instagram. Iya. Ya, gitu. Thank you. Oke, jadi kita tiba di penghujung acaranya UB Online Seminar malam ini ya. Ya, udahan sih Mas, aku belum masuk. Kenapa? Kok udahan sih? Oh iya. Oh, Kak, kamu ada yang mau kamu sampaikan? Silakan. Aku lupa ada kamu di situ. Maaf yuk. Silakan yuk. Ada yang mau kamu sampaikan mungkin? Apa ya Mas? Makasih buat teman-teman yang udah nonton sih Mas, ini kan episode terakhir kita nih. Iya, belum sedih ya? Iya, aku sedih banget. Sedih, ya bener. Insya Allah. Hanya ditutup sama pemateri yang luar biasa banget malam ini. Ya, amin insya Allah. Mungkin Mas J ada yang mau disampaikan di episode terakhir, Mas? Pesan saya kepada kawan-kawan pengguna UB Online Seminar, atau sekarang kita namakan Ubinar kan ya? Ubinar ya Mas. Jadi kita tadi pagi juga sempat meeting ya sama kawan-kawan tim inti, akan ada perombakan yang cukup luar biasa di tempatnya Yuk Bisnis
yang pastinya akan semakin mendukung kawan-kawan untuk berbisnis via Yuk Bisnis. Nah, yang teman-teman perlu tahu tadi, perhatikan ya, namanya Facebook, Twitter, sosial media semuanya itu sifatnya seperti stand pameran. Jadi dia bisa dikatakan tidak everlast gitu kan, atau bergeser tergantung modenya. Sekarang juga mulai masuk ke tempatnya lain kan, udah mulai marak. Jadi perlu hati-hati jika Anda tidak memiliki toko online, maka Anda nantinya siap harus berpindah-pindah saja dari tren satu ke tempat tren yang lain, atau stand pameran satu ke stand pameran yang lain. Itulah cara kerjanya sosial media, gitu ya. Jadi yang everlasting itu adalah website atau toko online dalam web itu sendiri. Itu aja sih pesannya. Wah, mantap Mas. Oke. Ya kalau dari saya jangan terpengaruh sama jumlah followernya Mbak Ayu tadi yang gila-gilaan ya. Itu semuanya butuh proses. Jadi ini tadi ada yang langsung nge-line saya bilang, "Mas, gede banget followernya Mbak Ayu. Gimana caranya aku bisa kayak gitu?" Dia langsung galau gitu loh. Jangan galau. Ini kalau saya sebut namanya ntar takutnya ketahuan siapa. Jadi saya sembunyikan identitasnya. Jadi jangan galau ya. Jadi jangan overwhelm, apa sih istilahnya, jangan jangan tercengang, terpukau terlalu lama ya sama jumlah followernya Mbak Ayu. Kalau kita perhatikan dari 10 episode, tidak semua jumlah followernya segede Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu yang paling gede ya berarti ya dari 10 ini. Tapi ya kalau kita perhatikan teman-teman yang walaupun followernya nggak segede Mbak Ayu, tetap punya bisnis yang alhamdulillah jalan dan omsetnya juga naik terus ya. Jadi jumlah follower sebenarnya tidak menjamin omset yang bagus. Saya sudah berapa kali riset dan sudah berapa kali saya buktikan, tapi memang Mbak Ayu kalau kita lihat bukan hanya kuat di jumlah, tapi juga kuat di influence ya. Jadi yang sebenarnya yang saya lihat kuncinya di influence itu, bukan di jumlahnya ya, tapi di bagaimana Mbak Ayu dan akun Ukti Sali itu mempengaruhi follower-followernya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Banyak. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, udah nanya ya. Insya Allah dalam seminggu atau 2 minggu lagi rekamannya sudah bisa di-download gratis di store.ubis.com. Sekali lagi store.ubisnis.com ya. Nanti semua rekaman webinar akan ada di sana. Oke. Jadi yuk, selesai nih kita yuk. Wah, kok udah selesai lagi sih? Iya. Aku nggak rela. Kita udah nggak satu ini ya Mas ya. Nggak ada lagi webinar mungkin nanti sampai kapan ya? Nggak nanti deh ya. Mungkin nanti di acara lain Mas. Mungkin ya. Jadi insya Allah ntar abis Lebaran baru mungkin kita bikin lagi season 2 dengan pembicara-pembicara dan pemateri-pemateri yang tentunya nggak kalah serunya dengan 10 episode di season pertama. Amin, insya Allah. Kita tetap berbagi ya Mas Fikri, insya Allah ya. Insya Allah setiap Rabu malam tetap ya. Kalau seperti biasa, kalau ada yang mau disampaikan ke saya atau Ayu atau mungkin ke Mbak Ayu, silahkan mention Mbak Ayu. Ini ada akun Twitternya ya, Momalula, @momalula. Silahkan di follow atau di mention langsung kalau mau nanya tentang reseller dan lain-lain. Dan kalau ada masukan buat saya tentang webinar atau siapa sih Anda pengen pembicaranya kita hadirkan di sini pematerinya, atau kalau nggak tahu pematerinya siapa, temanya juga boleh. Misalnya Anda pengen tema apa, temanya Instagram lagi atau Twitter atau Facebook advertising, silakan email saya dan atau mention saya via Twitter di Fikri Fatullah seperti biasa. Boleh juga Anda balas email saya yang udah Anda terima saat nonton webinar malam ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.